Ya, semua amalan manusia itu terputus ketika manusia itu meninggal. Maka manusia itu ketika wafat, semua amalannya terputus kecuali 3 hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada babul waqfi, bab tentang masalah wakaf. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan beberapa hadis yang berkaitan tentang masalah wakaf. Sebelum kita bacakan hadisnya, kita ingin mengetahui dulu apa itu makna wakaf. Kata para ulama, wakaf secara bahasa artinya adalah menahan dan memegang. Secara syar'i, para ulama mengartikan wakaf itu adalah menahan sejumlah harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga harta tersebut tanpa boleh dialihkan kepada yang lain. Ya, kata para ulama, wakaf itu menahan sejumlah harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga harta tersebut tanpa boleh dialihkan kepada yang lain. Ini makna dari makna wakaf. Artinya wakaf itu sesuatu yang tidak habis. Ya, sesuatu yang tidak habis digunakan dan tidak boleh dialihkan. Maka ini makna wakaf. Kemudian Hafidz Ibnu Hajar membawakan beberapa hadis yang berkaitan tentang masalah wakaf ini. Hadis yang pertama adalah hadis dari hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata al-insan inqata 'anhu 'amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika anak Adam meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah jariah yang ia berikan. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan, dan yang ketiga adalah anak saleh yang selalu mendoakannya. Hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya amalan yang diusahakan oleh manusia itu terputus. Ya, semua amalan manusia itu terputus ketika manusia itu meninggal. Maka manusia itu ketika wafat, semua amalannya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama disebutkan oleh Nabi SAW, sedekah jariyah. Apa yang dimaksudkan sedekah jariyah?
Para ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan sedekah jariyah adalah ya sedekah yang manfaatnya ya atau yang sedekah yang bisa diambil manfaatnya terus menerus. Seperti apa misalnya seseorang bersedekah untuk membikinkan sumur misalnya untuk kaum muslimin. Yang mana sumur itu diambil airnya oleh kaum muslimin, digunakan untuk mandi, digunakan untuk berwudu, digunakan untuk memasak. Maka ini sedekah jariyah. Dia bersedekah untuk dibangunkan sumur. Maka ini selama sumur itu dimanfaatkan terus menerus, maka orang yang bersedekah itu mendapatkan pahala. Atau seseorang yang bersedekah misalnya dia menyedekahkan uangnya untuk membangun masjid misalnya. Ada renovasi masjid, kemudian dia sedekahkan untuk membangun masjid. Maka selama masjid itu digunakan untuk sholat, maka dia mendapatkan pahala. Maka ini disebut dengan sedekah jariyah. Kemudian yang kedua disebutkan di sini ilmun yuntafa bihi ya au ilmin yuntafa bihi. Ilmu yang diambil manfaatnya ya. Yaitu ilmu yang bermanfaat. Karena ada ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu-ilmu yang bertentangan dengan syariat seperti ilmu sihir, ilmu dukun dan semisalnya. Itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat atau ilmu-ilmu yang bertentangan dengan syariat. Ilmu belajar meracik khamar misalnya. Ya, menyajikan khamar di kafe, ya di klub. Ya ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Karena ada ilmu itu yang tidak bermanfaat. Dan ada juga ilmu itu asalnya baik, zatnya baik, tetapi dia bisa tidak bermanfaat ketika tidak diamalkan. Ya, maka dikatakan orang itu alim, orang itu berilmu kalau dia beramal dengan ilmunya. Maka kalau ada orang misalnya ya, dia banyak ilmunya, doktor misalnya atau profesor misalnya, banyak ilmunya tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka ini bukan orang alim. Karena orang yang berilmu adalah orang yang mengamalkan ilmunya, berilmu dan mengamalkan ilmu. Kalau dia tidak mengamalkan ilmu, bukan orang alim, siapapun dia. Makanya seorang muslim itu jangan terlena dengan omongan, tetapi seseorang itu harus melihat prakteknya, perbuatan dia. Karena ilmu itu harus diamalkan. Maka ilmu yang diambil manfaatnya seperti seseorang mengajarkan ilmu di sekolahan, di pondok pesantren, di masjid misalnya. Kemudian apa yang dia sampaikan diamalkan oleh masyarakat, diamalkan oleh muridnya, maka dia mendapatkan mendapatkan pahala tersebut. Atau seseorang mengajarkan kepada istri dan anaknya, dia mengajarkan kebaikan, mengajarkan ngaji kepada anaknya, mengajarkan ngaji kepada istrinya, kemudian istrinya bisa ngaji, anaknya bisa ngaji, maka orang tersebut mendapatkan kebaikan terus menerus. Makanya rugi kalau bapak itu tidak bisa mengaji. Ya rugi kalau seorang ayah itu kada bisa mengaji, kada bisa mengajari anak dan istrinya mengaji. Maka seorang ayah itu harus dia bisa. Jangan sampai anak Anda itu bisa mengaji dari orang lain. Ya harus Anda yang pertama kali menanamkan asas. Tidak ada masalah dia belajar, tapi kita yang menanamkan asasnya, dasarnya. Kita ajari alif bata, kita ajari al-fatihah dan semisalnya. Maka ini adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan kira ilmu yang bermanfaat itu harus menjadi seorang dai, harus menjadi seorang yang alim besar. Kadang posisi kita sebagai seorang ayah, kita bisa menularkan ilmu yang bermanfaat kepada anak kita, atau posisi kita sebagai seorang suami bisa menularkan ilmu yang bermanfaat kepada istri kita, atau seorang ibu menularkan ilmunya kepada anak-anaknya. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, awaladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang dimasukkan walad di sini adalah mencakup laki-laki dan wanita. Karena kata walad itu mencakup laki-laki dan wanita. Maka siapa saja yang memiliki anak, baik itu laki dan wanita, soleh, maka anak soleh yang mendoakan itu bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Kemudian yang dimaksudkan anak di sini adalah anak biologis, bukan anak angkat, tapi di sini adalah anak biologis. Kemudian juga termasuk dari makna walad di sini adalah cucu.
cucu Anda itu masuk dari makna walad dalam hadis ini. Anda punya cucu, mungkin anak Anda ya preman misalnya, ya tahajud di pasar misalnya, ya kemudian ya dia punya anak yang soleh, kada seimbang, abahnya preman, anaknya masya Allah bertakwa, maka sang kakek ini apakah dia mendapatkan manfaat juga dari cucu yang soleh? Iya, karena makna dari walad soleh ini termasuk cucu dan ke bawahnya. Makanya jangan pernah putus asa dari kebaikan. Kalau kita tidak bisa mendapatkan kebaikan dari anak kita, bisa jadi kita mendapatkan kebaikan dari cucu-cucu kita. Makanya kebaikan itu sangat banyak, dan seseorang jangan sampai pernah berputus asa. Kalau dia tidak bisa mendapatkan kebaikan dari anaknya, maka bisa jadi dia mendapatkan kebaikan dari cucunya. Iya. Maka ini penting seorang selalu menanamkan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Pertama, faedah yang pertama adalah di dalam hadis ini yang menjelaskan kepada kita tentang masalah ya, setiap manusia ya pasti akan mati. Maka jangan sampai ada seseorang perasaan tidak meninggal, maka setiap kita pasti akan meninggal ya. Maka setiap manusia pasti akan mengalami namanya kematian. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ya menjelaskan kepada kita bahwasanya dunia ini ada tempatnya beramal. Makanya kata Nabi, jangan sampai seorang itu mati kecuali dia memiliki amalan. Maka dunia ini adalah ladang amal, bukan ladang mengumpulkan harta. Banyak orang prinsipnya di dunia ini berubah. Bahkan orang sudah mengaji pun sering berubah. Dia mikir hidup di dunia ini kayak biar nyaman, biar kayak orang jua apa macam. Sebetulnya bukan itu prinsip Muslim. Tidak dilarang orang itu kaya, tidak dilarang orang itu mengumpulkan harta, tapi itu bukan prinsip kita. Prinsip kita adalah bagaimana seorang Muslim itu bisa beramal. Jangan sampai seseorang itu mencari dunia melalaikan dari beramal. Silahkan cari dunia, tidak ada masalah, tapi jangan sampai hal tersebut melalaikan kita dari beramal saleh. Karena dunia ini ladang beramal. Maka orang kalau sempit dunianya jangan kecil hati. Ya jangan kecil hati, karena itu bukan tujuan dunia adalah seseorang berlomba-lomba dalam kekayaan, berlomba-lomba dalam menikmati kehidupan, tidak. Tujuan dunia adalah berlomba-lomba dalam beramal. Kalau kita sudah tidak memiliki harta yang banyak, kemudian jangan sampai kita tidak memiliki banyak amal. Ya harus kita memiliki banyak amal. Karena manusia itu prinsipnya ya pengen, ya kebanyakan orang itu pengen hidupnya itu mudah, ya. Di dunia langsung sugih, kemudian beribadah ala kadarnya langsung masuk surga Firdaus. Itu prinsip orang, ya kebanyakan orang kayak gitu, ya dia ya ingin kayak gitu, ya di dunia nyaman, ya hidupnya nyaman, masuk surga, ya mati masuk surga Firdaus. Ya kalau bisa kadang melewati hisab langsung masuk surga. Ya, ya. Apakah itu tidak mungkin saja? Tidak ada masalah, tapi harus dengan amal. Ya, jangan tidak beramal. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang ketiga dari hadis ini adalah bahwasanya seorang muslim ketika dia meninggal terputus amal solehnya. Taib. Para ulama mengatakan amal soleh itu ada 3 macam. Amal soleh itu ada tiga macam. Pertama, ada amal soleh itu sifatnya adalah badaniyah. Yang kedua ada amal soleh itu sifatnya maliyah, dan yang ketiga ada amal soleh itu sifatnya badaniyah dan maliyah. Pertama, apakah amal soleh yang sampai kepada si mayit cuma 3 hal ini saja? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Apakah 3 hal ini saja yang sampai kepada si mayit? Maka jawabannya tidak. Sesungguhnya amal soleh yang sampai kepada mayit itu banyak, tidak hanya 3 ini. Pertama, ulama ahlus sunnah wal jamaah berijma bahwasanya doa itu sampai kepada si mayit. Siapa saja yang berdoa memintakan ampunan untuk si mayit, maka doanya itu sampai. Maksud sampai sini adalah bermanfaat bagi si mayit.
Ijma' ulama al-sunnah, tidak ada khilaf dalam masalah itu. Walaupun tetangga Ustaz kedada hubungan lawan kita, walaupun kedada hubungannya dengan kita, kita doakan dia, bisa jadi doa kita memberikan manfaat kepada saudara kita yang meninggal. Makanya ketika kita ziarah kuburan disuruh kita salam dan mendoakan ampunan bagi orang-orang yang ada di dalam kuburan. Karena doa seorang muslim itu sampai kepada si mayit. Kemudian yang kedua, ulama ahlu sunnah sepakat bahwasanya iman itu tidak bisa dihadiahkan kepada si mayit. Ada orang mati dalam keadaan kufur misalnya, kemudian Anda menghadiahkan iman, maka apakah iman itu sampai kepada si mayit? Tidak sampai. Maka ulama ahlu sunnah sepakat. Misalnya ada orang meninggal dalam keadaan kufur, kemudian ya Al-Fatihah, saya menghadiahkan iman keislaman kepada orang yang mati dalam keadaan kufur. Apakah ulama sepakat iman tidak bisa diberikan hadiah kepada orang yang sudah meninggal? Makanya Suyuti rahimahullahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, Imam Suyuti rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab ketika Abu Talib mati dalam keadaan kufur, kata Suyuti, dia menyebutkan beberapa hadis yang mana hadis itu adalah hadis palsu dan tidak ada asalnya. Dia sebutkan bahwasanya Nabi SAW datang ke kuburan Abu Talib, kemudian membangkitkan Abu Talib, menghidupkan Abu Talib dari kuburannya, kemudian menyuruh bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, kemudian Abu Talib meninggal lagi. Maka kadang sebagian orang berdalil dengan peristiwa semacam ini menghadiahkan iman. Kita katakan pertama hadis ini adalah hadis yang palsu. Ya, hadis yang palsu, bahkan tidak ada asalnya. Maka iman ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat tidak bisa dihadiahkan. Yang ketiga, ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat ibadah yang bentuknya harta itu sampai kepada si mayit. Sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa saja yang beribadah bentuknya harta, dia niatkan untuk orang yang meninggal sampai harta tersebut. Contoh, ulun ada bisi tetangga, meninggal. Kemudian ulun bersedekah di masjid, masukkan celengan di masjid, 10.000 niatkan pahalanya untuk tetangga ini sampai kepada si mayit, sampai. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, tidak ada khilaf di kalangan ulama Ahlussunnah dalam masalah ini. Ya, dan ini ijma'. Ya. Maka ibadah yang sifatnya berupa harta itu sampai kepada si mayit. Semua ibadah yang sifatnya bentuknya harta diniatkan kepada si mayit itu sampai. Kemudian yang keempat, ibadah yang berupa sifatnya badaniyah, sifatnya badan, maka itu tidak sampai kepada si mayit kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Seperti misalnya puasa nazar. Ya, seseorang berpuasa nazar kemudian dia belum memenuhi nazarnya. Adapun selain itu tidak sampai kepada si mayit. Sehingga seseorang tidak boleh menghadiahkan ibadah yang berupa bentuknya badan, fisik. Seperti apa? Menghadiahkan solat. Karena ada istilah solatul fida, solat menebus, ya. Sehingga mayit ini banyak ada sembahyang misalnya, ditebus dengan sembahyang disembahyangkan beberapa kali, ya. Maka tidak sampai, ya, kita menghadiahkan pahala salat kepada dia, tidak sampai. Atau seseorang menghadiahkan yang lain, ya, pokoknya bentuknya berupa badan, pendapat yang rajih. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang rajih, yang kuat adalah tidak sampai. Termasuk dalam hal ini adalah menghadiahkan Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berpandangan tidak sampai. Imam Ahmad bin Hanbal berpandangan sampai. Imam Ahmad berpandangan sampai menghadiahkan bacaan Al-Quran. Imam Syafi'i sebaliknya tidak sampai. Ya. Maka pendapat yang rajih ada pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, walaupun sebagian ulama mazhab Syafi'i tidak mengambil pendapat Imam Syafi'i ini. Maka pendapat yang rajih tidak sampai ibadah yang sifatnya berupa badan, fisik. Kemudian terakhir ibadah yang berupa gabungan antara fisik dan harta. Fisik dan harta. Seperti apa? Ibadah umrah, ibadah haji. Haji itu butuh uang. Orang kalau berhaji kadang keluar duit, kecuali dihajikan orang. Yang menghajikan pun keluar duit juga. Maka haji itu harus keluar duit, kadang keluar duit. Umrah harus keluar duit. Iya. Kemudian haji dan umrah itu capek.
Kalau ada orang haji dan umrah kada capek, bohong. Haji dan umrah capek, kecuali didorongkan di atas kereta atau didorongin di atas kursi roda, dan itu pun uyuh panat, ya. Maka haji itu ibadah yang menggabungkan fisik dan harta. Pendapat yang rajih di kalangan para ulama sampai. Pendapat yang rajih di kalangan para ulama sampai kepada si mayit. Dalilnya apa? Hadis Syubrumah. Labbaika an Syubrumah. Kata Nabi, "Mani Syubrumah?" Siapa itu Syubrumah? Kata sahabatnya, "Jiranun li ya Rasulullah." Tetanggaku wahai Rasulullah. Kata Nabi, "Apakah engkau sudah haji?" "Belum." "Haji dulu kamu, baru engkau hajikan Syubrumah." Ini menunjukkan bahwasanya ibadah haji dan mengumrohkan orang, atau bahasa kita yang sering dikenal dengan membadalkan haji, membadalkan umroh, maka itu sampai kepada si mayit. Iya. Maka ini hal-hal yang sampai kepada si mayit. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang pentingnya seseorang menebarkan ilmu syar'i, ya. Dan ini salah satu keutamaan dari keutamaan orang berilmu. Subhanallah. Ilmu itu syaraf, ya, ilmu itu sebuah kemuliaan. Maka tidak ada sesuatu yang diminta oleh para nabi-nabi agar dilebihkan, minta kelebihan kecuali ilmu. Allahumma zidni ilma. Ya Allah, berikanlah tambahan kepada ilmu. Para nabi tidak meminta tambahan harta, tapi semuanya mereka meminta tambahan ilmu. Kita jarang meminta tambahan ilmu. Siapa di sini yang sering setiap hari minta tambahan ilmu? Ya, jarang orang itu minta tambahan ilmu. Padahal kada sing pahaman bahasa Arab kada bisa, tapi kada pernah minta tambahan ilmu lawan Allah. Ya, kan aneh. Seharusnya kita ini banyak minta tambahan ilmu lawan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi-nabi itu minta tambahan ilmu. Maka penting kita berdoa kepada ya Allah, Allahumma zidni ilma. Makanya ilmu kita itu aja 10 tahun ngaji alif bata aja lagi masih. Ya, karena pernah minta tambahan ilmu. Maka minta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga faedah yang disebutkan dalam hadis ini adalah larangan orang menyembunyikan ilmu. Ya, kenapa? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disebarkan. Sebaliknya, orang yang menyembunyikan ilmu, maka dia tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini menunjukkan ilmu itu harus disebarkan, jangan disembunyikan. Orang yang memiliki ilmu, maka sebarkanlah ilmu. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga faidah, ya, seseorang memiliki anak yang saleh, ya. Dan ini tentu, ya, menunjukkan kepada kita disuruh untuk menikah, ya. Maka orang, ya, kalau dia ingin memiliki anak saleh, maka dia menikah. Kalau dia tidak menikah, bagaimana dia bisa memiliki anak, ya. Maka ini, ya, kelebihan orang yang menikah dibandingkan orang yang tidak menikah. Bahwasanya dia dikaruniai keturunan yang saleh dan salehah. Maka disuruh kita untuk menikah. Maka menikah itu segera. Kalau orang itu memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikah segera. Ya. Tentu yang saya maksudkan di sini adalah nikah yang pertama, bukan nikah yang kedua. Tapi yang maksudnya di sini adalah nikah, ya, seseorang nikah kalau dia memiliki kemampuan, memiliki kelebihan, maka disegerakan dia menikah. Ya, jangan sampai orang itu menjomblo lama, usia 30 tahun, ya, jangan. Ya, kalau Anda menikahnya usianya lama, maka Anda sudah tua, anak Anda masih kecil-kecil. Anak Anda tidak bisa berbakti kepada Anda. Ya, orang tuh ingin, orang tua tuh senang bahagia, dia tua dia bisa melihat anaknya berbakti kepadanya, menuntun abahnya ke masjid, ya, abahnya bulik dipiciki oleh anaknya, ya. Kemudian abahnya disiapkan makanan oleh anak perempuan. Dia senang orang tua itu melihat anaknya berkhidmat. Tapi kalau kita menikahnya telat, sudah tua, ya, anak kita masih kecil, masih menaiki di awak kita. Padahal sudah apa? Sudah ya, sudah tua banget. Maka disuruh menikah segera. Orang itu menikah segera di usia muda itu terbaik. Sebab itu pula perempuan. Ya, perempuan kalau ada laki-laki yang datang kepadanya, laki-laki yang saleh, dia senang, ya, maka menikah. Jangan terlalu tinggi. Ya, kadang wanita, khususnya perempuan yang kuliah, kadang-kadang itu biasanya nilainya itu tinggi banget. Ya,
sehingga dia mencari level yang sangat tinggi. Ya, karena dia merasa lulusan S1. Ya, sudah S1 di usia 21 22. Maka dia akan mencari laki-laki yang hebat. Sehingga ketika laki-laki yang biasa datang ditolak. Usia 28 kada ada yang datang. Mulai galau sini. Iya, di usia 28 sudah mulai galau. Iya. Kenapa? 23, 24 je orang ini bertingkah. Iya, enggak ada salah. Iya, tapi jangan terlalu bertingkah. Bertingkah boleh, memilih boleh. Tetapi 22, 23, 24, 25, 26 sudah mulai kutub-kutuban. 28 sudah mulai kepikiran. 30 sudah, ya Allah. Di atas 30 pasrah siapa yang datang sudah. Iya. Kenapa? Karena dia terlalu idealis. Terlalu idealis di dalam hal. Maka seseorang harus berpikir luas, ya. Ke depan itu seperti apa? Apalagi zaman sekarang wanita banyak, saingannya banyak. Apalagi Anda nggak tahu skincare, yang lain saingan Anda pakai skincare semua. Iya. Maka ya seseorang wanita harus paham dia masalah ini, dan ini juga harus dipahamkan orang tua, memahamkan anaknya, karena kadang-kadang masih muda ini tidak mengerti ya tantangan di luar sana. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga keutamaan seseorang memiliki anak yang saleh. Subhanallah ya. Anak yang saleh itu tentu tidak bisa dilepaskan dari dua hal. Pertama, dari orang tua yang saleh. Orang tua yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibu dan bapaknya. Ayah dan ibunya orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, dari pendidikan yang benar. Anak menghasilkan anak saleh tidak hanya cukup orang tua itu bertakwa, tidak hanya cukup orang tua itu dia beriman kepada Allah saleh, tetapi juga harus pendidikannya benar. Dan inilah kesempurnaan tawakal sebetulnya. Selain kita beramal saleh dan juga kita melakukan pendidikan yang benar. Kadang Bapak Ibu ada orang tuanya Masya Allah bertakwa, ya saleh, tapi pendidikannya tidak benar. Mendidik anaknya dia keliru. Bukan dia tidak paham cara untuk mendidik anaknya. Makanya kata para ulama rahimahullahu taala, kebanyakan ya seorang orang tua itu kadang-kadang dia gagal dari poin tidak paham cara mendidik anaknya. Maka pendidikan anak itu adalah harus dibarengi dengan ya hadar, menegur kesalahan. Kemudian yang kedua adalah i'ta'ul huquq, memberikan haknya dia. Siapa saja orang tua seimbang dalam masalah ini, memberikan hak seorang anak dan dia menegur, tidak menutup matanya terhadap kesalahan anaknya, dia tegur, maka pendidikan inilah pendidikan yang berhasil. Dan ini sangat simpel di dalam Islam. Mendidik anak cuma kita memberikan haknya dia apa yang harus menjadi haknya dia, dan kita harus menggunakan hadar, memperingatkan anak tersebut kalau dia melakukan kesalahan. Kalau dia salah kita hukum dia. Maka orang tua ketika anak itu haknya apa dipenuhi. Ya, haknya apa? Haknya dia diajari. Haknya apa? Ya, haknya dia misalnya dikasih hadiah, kasih dia hadiah. Jangan tidak dikasih hadiah. Ya, maka ada sebagian orang tua subhanallah bakhil dia terhadap anaknya, ya. Anaknya minta sesuatu, bah ulun hendak nukar es krim, kada batuk ya bahnya. Esok lagi bah ulun hendak nukar wadai, kada aja bahnya. Besari manis itu. Bah ulun hendak nukar tarok peksin itu ikut sakit garing. Semua anaknya minta, ya dilarang oleh kada dikasih, bakhil abah ibunya. Terus apa anaknya? Datang dia ke masjid, sholat 2 rakaat, dia berdoa kepada Allah, ya Allah kapan Abu Lun ini meninggal? Yang ada apa? Dia mendoakan kejelekan. Karena haknya tidak dikasih. Hak dia sebagai seorang anak. Iya. Dan harus orang tua mengasih hak, ada hak anak dikasihkan. Jangan seorang tidak pernah mengasihkan. Yang kedua, harus ada hadar. Anak itu pasti melakukan kesalahan. Ya pasti dia melakukan tingkah laku yang tidak sopan, tidak baik, harus diingatkan. Dan mengingatkan anak pun ada tahapannya.
Ya, maka kesalahan orang tua kadang-kadang dalam mengingatkan anak itu, kadang-kadang menghukum anak itu menghukumnya salah. Maka tidak boleh orang tua itu menghukum anak itu menggabungkan dua hukuman pada satu permasalahan. Kadang sebagian kita itu kadang menghukum anak kita ketika melakukan kesalahan dengan melakukan dua hukuman sekaligus, dan ini tidak dibenarkan. Kalau anak Anda salah, maka kalau sudah Anda teriaki, ya Anda mamai, maka jangan Anda pukul. Karena kalau Anda pukul, Anda melakukan dua hukuman terhadap dia. Anda marahi dia, kemudian Anda pukul. Kalau Anda pukul, jangan Anda marahi. Ya. Kalau Anda kuriaki dia misalnya, jangan tidak ditegur setelahnya, tegur dia. Kadang sebagian orang tua itu menggabungkan dua hukuman terhadap anak. Anak yang dimamai, dipukul, kada diherani ulang. Kemudian kada ditukarkan barang. Nah, ini menggabungkan banyak hukuman. Makanya ada seorang sahabat minum khamr. Ada seorang sahabat yang minum khamr, didatangkan kepada Nabi SAW. Kemudian sebagian sahabat pun memukul, ada yang memukul dengan sendalnya, ada yang memukul dengan tangannya. Setelah selesai, sahabat ini dicambuk. Kemudian ada sebagian orang mengatakan kepada sahabat ini, akhzaqallah, semoga Allah menghinakan. Orang ini berkata kepada sahabat yang meminum khamr. Mendengar tersebut, kata Nabi SAW, la tu'inu syaitan ala akhikum. Kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan demikian. Jangan kalian menolong syaitan terhadap saudara kalian. Ditegur oleh Nabi. Kenapa? Karena dia menggabungkan dua hukuman. Sudah dia dicambuk, kemudian dia dihinakan, dilarang oleh Nabi SAW. Kalau orang besar itu dilarang digabungkan dua hukuman, anak kecil lebih utama. Kadang anak kecil itu beban hukumannya banyak sekali. Sudah dikucaki, abahnya berkucak, dimamai sampai dipukul pulang, kada diberi uang pulang, kada ditegur lagi anaknya, didiamkan. Berapa hukuman? Iya. Maka kalau Anda teriaki anak itu, sudah, jangan Anda pukul. Anda sudah melakukan hukuman pada dia. Kalau Anda pukul, jangan Anda mamai. Pukul sudah selesai. Ya, tinggal Anda tegur, nak, ini kada boleh, abah pukul, sudah selesai. Itu pendidik, itu hadar, itu cara mendidik. Banyak orang tua kadang-kadang keliru dalam masalah ini. Sehingga kadang sebagian anak itu tumbuh dia dalam hal yang tidak benar. Kenapa? Karena dia merasa pendidikan di rumahnya salah. Maka sebetulnya dalam Islam harus menggabungkan dua hal. Diberikan hak seorang anak, kemudian juga diingatkan anak itu kalau salah. Karena anak yang tidak diingatkan kesalahannya, maka inilah, ya, kata para ulama, anak itu kalau dikasih haknya terus dipenuhi semuanya, anak itu haknya dikasih terus. Tapi kada pernah diingatkan kesalahannya, menjadi anak apa? Anak manja. Antum kalau bisa lihat anak manja, apa yang di dalam benak anak manja ini, semuanya itu git-nya. Polisi ini adalah abahnya. Iya, maka kalau nya melanggar kada apa-apa, ditilang orang, ini kada apa-apa, insyaallah keluar aja. Karena dia merasa semuanya ini di bawahnya. Maka ini salah juga. Sebaliknya anak itu kalau dipukul aja, ya, dia menjadi anak yang dia tidak mengerti haknya dia. Sehingga kadang-kadang anak itu hancur, mabukan, main judi, minum khamar, jadi preman. Kenapa? Karena dia orang tuanya tidak pernah berlemah lembut, tidak pernah mengasih haknya. Yang ada adalah tidak boleh. Iya. Atau sama sekali anak itu tidak diajari, tidak diberikan hak, sering dihukum orang tuanya, sehingga, dan Anda lihat orang-orang yang mabuk, anak orang preman, kebanyakan itu model pendidikannya yang terakhir. Orang tuanya tidak pernah memberikan haknya dia, dan kesalahan yang dia lakukan tidak pernah ditegur. Maka Anda lihat tuh orang-orang, boleh Anda cek sensus, ya, lakukan, ya, penelitian orang-orang yang minum khamr, orang-orang yang main judi, orang-orang anak-anak yang, ya, kena narkoba dan semisalnya, ya, yang durhaka dengan orang tuanya. Anda cek pendidikannya, dia tidak pernah ditegur ketika dia melakukan kesalahan. Kadang haknya tidak pernah dikasih oleh orang tuanya. Jadi yang penting, tarbiyah itu simple, sederhana, tapi kadang orang butuh ilmu sedikit untuk cara dia mentarbiyah, mendidik anak-anaknya, sehingga anak itu menjadi anak yang saleh. Kemudian di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, afwan, ini adzan sudah belum? Taib.
Awaladun salih yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan. Kenapa Nabi SAW mengatakan anak yang saleh yang mendoakan, bukan anak saleh yang beramal, bukan anak saleh yang bersedekah untuk orang tuanya? Kenapa Nabi mengatakan anak saleh yang mendoakan? Karena kata para ulama rahimahullahu taala, setiap amalan anak itu sampai kepada orang tuanya. Setiap amalan Anda, salat Anda, puasa Anda, sedekah Anda, zakat Anda, umrah Anda, haji Anda, semuanya Anda dapat pahala, orang tua Anda pun juga dapat pahala. Otomatis tanpa Anda niatkan, otomatis orang tua Anda dapat. Kenapa? Karena Anda jadi semacam ini akibat didikan dia, akibat campur tangan dia. Otomatis orang tua itu dapat pahala yang kita lakukan. Sehingga tidak perlu orang berniat untuk dia khususkan ya, bahwasanya dia menghadiahkan sedekah, misalnya dia hadiahkan sedekah ini untuk orang tuanya. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ditanya tentang sebagian orang bersedekah untuk orang tuanya, dia menyumbang duit asan orang tuanya. Apakah hal itu dianjurkan di dalam Islam? Kata beliau tidak dianjurkan dan tidak dikenal dari kalangan para salaf melakukannya. Ya, kalau seandainya itu baik, niscaya para salaf akan melakukannya, sahabat, tabi'in dan yang lain. Tetapi kalau dalam kondisi yang tidak sering, kata beliau boleh. Dan itu pernah dilakukan oleh sahabat. Ya, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad dia menghadiahkan ya kebun untuk ibunya yang sudah meninggal. Tetapi kata beliau, perbuatan itu tidak dilakukan terus-menerus. Sekali dua kali ya tidak ada masalah. Kenapa? Karena semua amal ibadah kita aslan itu kembali kepada kedua orang tua kita. Maka orang tua itu butuh namanya doa. Sehingga ketika ada orang dimasukkan di surga yang paling tinggi, ada orang tua ditempatkan di surga yang paling tinggi, orang tua ini bingung, dia kok saya ditempatkan di surga paling tinggi padahal amalan saya tidak seberapa. Maka ditanya orang tua, kenapa saya dimasukkan di surga yang paling tinggi? Ini akibat anakmu. Anakmu yang apa? Yang memintakan ampun, bukan anakmu yang bersedekah. Bukan anakmu, tetapi di dalam hadis itu hadza bistighfari waladikalak. Ini akibat anakmu yang mendoakan memintakan ampunan untukmu, sehingga dinaikkan derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dilarang sebetulnya seorang bersedekah untuk orang tuanya, tidak dilarang. Tetapi itu bukan menjadikan rutinitas, ya, tidak dijadikan rutinitas, karena seseorang juga butuh pahala. Tetapi yang menjadikan rutinitas adalah seseorang mendoakan kedua orang tuanya. Itu yang kita jadikan rutinitas, memintakan ampun, mendoakan kedua orang tua. Ustaz, Allah nak bersedekah untuk orang tua ulun boleh, tapi bukan rutinitas, dilakukan kadang-kadang. Bukan sesuatu yang sering selalu dia lakukan. Kemudian terakhir, ini menunjukkan bahwasanya anak saleh diharapkan padanya kebaikan. Mafhum dari hadis ini, anak yang tidak saleh adalah anak yang tidak mendoakan. Maka tidak ada kebaikan pada anak yang tidak saleh. Makanya sebetulnya orang yang terbesar ketika memiliki anak yang tidak saleh adalah orang tua itu sendiri. Karena dia tidak bisa mendapatkan kebaikan dari anaknya. Anaknya tidak pernah mendoakannya di dalam salatnya. Ya, di dalam ketika dia berdoa tidak pernah disebutkan orang tuanya. Mungkin anak itu sendiri tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, anak yang tidak saleh maka tidak mendapatkan kebaikan orang tua pada anak yang tidak saleh. Maka ini sungguh rugi besar di dunia dan di akhirat. Makanya ahlul ilm mengatakan, jadikan proyek terbesar dalam hidup seseorang itu adalah mendidik anak. Kalau proyek terbesarnya itu adalah menjadikan anaknya adalah anak yang saleh, dia tidak akan pernah capek dalam mendidik anaknya. Orang itu kalau dia proyek terbesarnya adalah menjadikan anaknya anak yang saleh, dia tidak akan pernah capek mendidik anaknya. Anda kalau ingin melamar PNS, ya, melamar sebuah pekerjaan jadi PNS misalnya, maka siang malam Anda belajar, tidak pernah capek Anda. Mempelajari soal-soal, ya, siang malam Anda pelajari, tidak pernah capek. Kenapa? Karena Anda ingin mencapai tujuan Anda agar Anda diterima di tempat tersebut. Ya. Kenapa Anda tidak pernah merasa capek? Karena misi Anda, tujuan Anda ingin diterima. Maka Anda tidak akan pernah merasa capek. Seperti itu pula orang tua. Kalau tujuannya dia, misi dia adalah menjadikan anaknya anak yang saleh, tidak pernah dia merasa capek dan tidak pernah dia akan mengeluh. Iya, karena kalau Anda lihat banyak orang tua sekarang ini mengeluh, uyuhnya
gendong anak uyuhnya, maharagu anak uyuhnya, mengajari anak. Banyak orang tua zaman sekarang mengeluh, mendidik anak capek. Emang capek? Tidak, siapa yang mengatakan tidak capek? Capek emang. Tetapi seseorang harus berkorban. Ya, di dunia ini butuh pengorbanan. Ya, baik itu orang tuanya, baik itu kita sebagai seorang anak, harus butuh namanya pengorbanan. Tetapi pengorbanan ini, rasa capek ini hilang kalau kita proyek terbesar kita menjadikan anak kita adalah anak yang saleh. Tapi kalau proyek terbesar kita agar anak kita ini menjadi nanti dia mapan hidupnya, kaya dia, kada kayak abah dan ibunya misalnya, ini yang uyuh, ya mendidik anak, karena target utamanya bukan itu, bukan menjadikan anaknya adalah anak yang saleh. Makanya orang bekerja ya ingin membangun perusahaan, pagi, siang, malam berpikir, bahkan mimpinya pun mimpi perusahaannya. Ya, tidak pernah dia merasa capek dalam hal tersebut. Kenapa? Karena tujuannya itu. Ya, sehingga dia apa saja dia lakukan untuk mencapai tujuannya. Maka kadang orang itu tidak menjadikan misi utamanya ketika dia punya anak itu, anaknya itu anak yang saleh, sehingga dia mendapatkan kecapean, keuyuhan, kepenatan, kadang-kadang kada sabar dalam mendidik anaknya. Maka ini penting ya. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita, anak saleh terdapat padanya kebaikan. Anak yang tidak saleh tidak mendapatkan orang tua tersebut kebaikan pada anak yang tidak saleh, karena tidak mendoakan kepada kedua orang tuanya. Wallahu taala alam. Ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sisa waktu yang ada kita jawab pertanyaan ya. Kalau ada yang bertanya silahkan. Nggih. Nggih. 3 boleh, tidak masalah. Ya. Bismillah. Apakah benar Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa amal itu tidak termasuk bagian dari iman? Kemudian yang kedua, mengenai tafsir dari firman Allah surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Di situ kan Allah mengatakan bahwa Allah memberkahi Masjidil Aqsa dan sekitarnya, Ustaz. Yang ini berkahi itu apakah kompleks Masjidil Aqsa-nya aja kah, atau Yerusalem atau Palestina seluruhan, atau seluruh negeri Syam? Apa yang diberkahi apa? Yang diberkahi itu apa aja? Apakah hanya Yerusalem atau lebih luas lagi Palestina atau seluruh Syam yang masuk dalam ayat itu yang diberkahi itu? Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ya, beliau menjelaskan tentang menanyakan pertama adalah apakah sahih ya dinisbatkan ya kepada Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau mengatakan amal itu bukan bagian dari iman, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya amal itu bagian dari iman. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya iman itu huwa qaulun fil lisan wal amalu bil jawari wa i'tiqadu bil qalbi. Sesungguhnya iman itu adalah ya perkataan dengan lisan, kemudian amal dengan anggota badan, dan keyakinan di dalam hati. Para ulama rahimahullahu taala ya tentu ini adalah akidah kesepakatan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Iman itu harus ya dikatakan dengan lisan, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dilakukan dengan perbuatan dan diyakini oleh hati. Maka ini kesepakatan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan dikenal orang yang tidak memasukkan ya amal dari iman ya maka disebut dengan irja'ul fuqaha, murji'atul fuqaha, yang disebut dengan digelar dengan murji'atul al-fuqaha. Nah, murji'atul fuqaha ini ya mereka tentu berbeda dengan orang yang menafikan iman. Mereka mengatakan ya ada amalan, tapi mereka mengatakan amalan itu juga berpengaruh. Ya, amalan itu berbeda dengan orang yang menafikan amalan. Nah, murji'atul fuqaha ini banyak dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, dan riwayat ya dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala berbeda-beda, karena dinukil dari Fiqhul Akbar punya
Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-iman wa tasdiqu wal iqrar. Iman itu membenarkan, wal iqrar dan menetapkan. Ya. Maka ini adalah riwayat yang masyhur di kalangan dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah. Sebahagian riwayat dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah, ya, beliau mengatakan al-imanu huwa at-tasdiq. Iman itu membenarkan, kata beliau. Kemudian beliau menyebutkan, ya, faman sadaqa ar-rasul fima jaa bihi fahuwa mu'minun fima bainahu wa bainallah wal ikrar syartun ijra'i al-ahkam. Ya. Sesungguhnya, ya, iman itu membenarkan dan membenarkan Rasulullah SAW apa yang datang darinya, maka dia adalah orang beriman, ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan wal ikrar syartun, dan menetapkan syarat untuk berlakunya menjalankan sebuah hukum. Kemudian, ya, banyak riwayat-riwayat yang dinukil kepada Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala bahwasanya beliau tidak memasukkan amalan itu dari bagian iman. Dan ada riwayat dinukil kepada Imam Abu Hanifah bahwasanya beliau memasukkan amalan itu bagian dari iman. Sehingga ada dua riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Sehingga kesimpulan para ulama rahimahullahu taala bahwasanya asalnya keyakinan imam yang empat itu sama, tidak ada bedanya. Adapun yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau tidak memasukkan iman, amal bagian dari iman. Sebagian ahli ilmu mengatakan sanadnya la yasbut, sanadnya tidak sahih kepada Imam Abu Hanifah. Ya, tidak sahih kepada Imam Abu Hanifah. Maka kata para ulama pada asalnya, wallahu taala alam, apa yang diyakini oleh Imam Abu Hanifah sama seperti yang diyakini oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, Imam Malik dan yang lainnya, a'immah, ya. Walaupun sekali lagi saya katakan ulama Ahnaf itu berselisih dalam memahami perkataan Imam Abu Hanifah, karena perkataannya mujmal, bisa ditarik ke sana kemari, ya. Dan kata para ulama, dan itulah kesimpulan ulama Ahlussunnah wal Jamaah pada asalnya, bahwasanya, ya, apa yang diyakini oleh Imam Abu Hanifah sama seperti yang diyakini oleh para ulama-ulama yang lain. Karena kalau ada perkataan ulama yang masih mujmal, maka dibawa kepada mahmal hasan, kepada sesuatu yang sesuai dengan yang benar. Itu asalnya. Kalau kita mendapati perkataan ulama yang bisa dibawa ke batil, bisa dibawa kepada yang hak, maka dibawalah perkataan itu kepada al-haq. Apalagi yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah bahwasanya beliau mengeluarkan amal dari iman, maka sebagian ahlul ilm tidak mengatakan nisbatnya sahih kepada Imam Abu Hanifah. Taib, insyaallah jelas, ya. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah keberkahan, ya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Sesungguhnya Allah berkahi Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Maka yang dimaksudkan itu adalah di sekitarnya, dari sekitar Masjidil Aqsa, ya, sekitar Masjidil Aqsa. Yang dimaksudkan sekitar Masjidil Aqsa, ahlul ilm mengatakan bahwasanya adalah kota Palestina itu sendiri, ya. Bahwasanya itulah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kota Syam tidak termasuk, ya, kota Syam, tetapi ada fadilah keutamaan kota Syam, ya. Makanya ada hadis-hadis fadail Syamiyin, ya, keutamaan orang Syam. Tapi yang dimaksudkan adalah sekitar Baitul Maqdis, termasuk dalam hal ini adalah Palestina, ya, walaupun Palestina itu bagian dari Syam, ya, bagian dari Syam. Wallahu a'lam. Boleh. Tadi ada disebutkan bahwa keutamaan seorang mukmin berasal dari pendidikan yang benar. Izin mohon dijelaskan bagaimana sebenarnya definisi yang ringkas mengenai pendidikan yang benar itu, apakah dimaksud di sini persentase ataupun komposisi agama yang mendominasi, ataukah juga masuk sebagai pelengkapnya adalah pendidikan umum. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, dari tinjauan agama itu sebenarnya bagaimana, apakah memang anak itu terlahir dari background orang tuanya? Artinya dalam artian orang tua yang soleh
yang beriman pasti akan menghasilkan anak yang soleh juga. Namun apakah pendapat yang demikian pun juga bisa kadang-kadang terpatahkan? Seseorang yang mungkin berasal dari orang tua yang maaf kata dari sisi pendidikan agamanya kurang orang tuanya, tetapi dia akhirnya menjadi anak yang soleh, yang memahami masalah agama. Karena mungkin apakah juga di sini faktor hidayah dari Allah menentukan? Itu bagaimana dari sisi agama? Jazakallahu khair. Ya, jazakallahu khair. Sebetulnya jawabannya ini ceramah satu jam ya. Baik. Pertama, apakah dalam pendidikan itu juga penting anak-anak itu diajarkan ilmu umum apa atau komposisi seperti apa? Ya, pakai ilmu agama semua. Ya. Tentu ya penting. Ya, ilmu umum itu juga penting untuk diajarkan kepada anak-anak berhitung, belajar membaca. Ya, penting. Ya, karena itu dia butuhkan untuk kehidupan dunia dia. Karena dia akan hidup di dunia, maka butuh dia ilmu dunia. Maka juga keliru bahwasanya anak itu tidak diajari ilmu dunia, agama aja, belajar bahasa Arab, berhitung insya Allah inti kalau sudah jago berdagang nggak ada berhitung pun nggak ada apa-apa, ya, ada belajar makanya. Karena kadang-kadang sebagai orang tua kadang ikam itu kalau sudah berdagang yang ikam butuhkan tuh tambahan kurangan bagian, ya kalian sudah itu aja. Kadang pakai ilmu triple Pitagoras dan semisalnya segitiga siku-siku nggak ada, ya. Maka ya kalau berdagang itu aja dipakai tambahan kurangan bagi kali ya. Maka ini juga keliru. Karena anak itu hidup di dunia juga butuh ilmu dunia. Tapi jangan sampai ketika dia mencari ilmu dunia dia melupakan ilmu akhirat. Maka dan tentu ini dikembalikan kepada anak itu dia mau jadi apa. Kita menjadikan dia dia ingin jadi ustadz, tentu diperbanyak ilmu agamanya. Tapi dia ingin jadi orang yang arsitek misalnya, atau dia ingin jadi seorang dokter, ya tidak ada masalah dia mengambil ilmu yang berkaitan dengan kedokteran, tapi jangan sampai menghilangkan ilmu agamanya. Ada dia punya ilmu punya dia basic tentang masalah agama yang menjadikan dia bisa berbakti kepada dua orang tuanya. Maka hal yang mendasar yang kita asaskan untuk anak adalah dia memiliki ilmu yang bisa menuntunnya ke surga Allah. Itu yang terpenting. Ya, memiliki ilmu yang bisa menuntun dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu hukumnya sunnah, dia belajar hendak memperdalami. Yang penting dia punya ilmu ini. Dan ini tidak ada pada diri seorang anak. Dia mengerti sholat, tata cara sholat, dia mengerti tata cara puasa, dia mengerti tata cara berhaji, dia mengerti tata cara berzakat. Kemudian dia paham bagaimana berbakti kepada dua orang tuanya. Maka ini yang terpenting. Kemudian dia mengerti at-tauhid, dia paham tauhid, akidah, ya, yang mana menyimpang, mana syirik, mana bid'ah. Ini yang terpenting. Lebih dari itu sunnah saja. Nah, ini yang terpenting. Ya. Kalau anak paham hal-hal semacam ini, alhamdulillah. Kalau dia lebih lagi itu tentu baik. Ya, kalau tidak dia cukup itu insya Allah sudah cukup. Dia mengerti tauhid, dia paham apa itu syirik, apa ya bid'ah itu apa. Kemudian dia mengerti perkara-perkara yang penting dalam rukun Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah apakah serta-merta ayah yang saleh anaknya saleh, ataukah ayah yang tidak saleh anak tidak saleh. Tidak. Semua tentu berkaitan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebab yang terbesar anak itu menjadi saleh, ya, sebab terbesarnya adalah kesolehan orang tua. Karena anak ini sukanya apa? Mencontoh. Anak itu sukanya mencontoh orang tuanya. Kalau orang tuanya kada sembahyang, anaknya juga kada sembahyang. Kalau anaknya kada sembahyang, orang tuanya penyembahyang, walaupun anak tidak sembahyang, setidaknya dia akan mengikuti orang tuaannya. Anda kalau punya anak usia 5 tahun, ya kada mau sembahyang, dan dia sering lihat Anda pergi ke masjid, ketika Anda suatu hari ketiduran, ya, dia tahu waktu itu waktu masjid, dia yang bangunkan Anda, sembahyang. Sembahyang. Kamu walaupun ada sembahyang, tapi nggak banyak sembahyang. Kenapa? Karena dia tahu, iya. Karena anak itu mencontoh, iya. Dari mana perkataan ini dia menyusun sembahyang? Karena dia melihat. Nah, orang tua itu sholat karena bukti kesolehan dia. Karena anak itu tipikalnya adalah mencontoh. Makanya para ulama mengatakan hubbul walad masnu'atun. Cinta anak kepada ayahnya, kepada ibunya itu harus masnu'ah, dibuat oleh orang tua itu sendiri. Karena dia tidak tumbuh secara naluri. Tapi cinta orang tua kepada anak itu tumbuhnya naluri. Allah berikan
Ya, pada naluri kita cinta sama anak kita. Maka tidak ada orang tua yang tidak cinta kepada anak. Tapi cinta anak kepada orang tua tidak ada yang naluri. Dia harus dibikin cinta tersebut. Orang tua yang membikin. Makanya orang tua itu dia harus ya melakukan 8 peranan kata orang tarbiyah. Ya, dia harus sebagai pengajar, dia harus sebagai orang yang pemberi semangat, dia harus sebagai orang yang memudahkan anaknya. Karena anak kita dalam sehari kadang-kadang, bah tolong bukakan ini, tolong bukakan ini. Dia harus pintar ayahnya memudahkan anaknya. Bah tolong ambilkan ini. Ya, dia harus ya seorang kadang-kadang adalah seorang hakim, abahnya itu dianggap hakim. Ya, ketika berkelahi, babah ini yang mana ulun. Abahnya jadi hakim. Ya. Kadang dia abahnya harus dimintai musyawarah. Bah apa ini bah ulun nih bah anu. Dia minta pendapat. Harus abahnya seorang yang ahli musyawarah. Kadang ya abahnya itu disuruh apa? Seorang yang pemberi semangat ya. Kadang anak datang bah nih coba ulun mulus ini aja. Kalau abahnya kada pandai ya, akhir bapak bagus saja ya. Iya, padahal anak ingin dipuji dia dengan dia membawa tulisan apa macam. Maka harus banyak peranan yang dilakukan orang tua. Peranan ini kalau dilakukan oleh laki-laki ngalih. Kalau binian kawas tumbat aja. Karena binian pintar bersandiwara. Ibu-ibu, tapi kalau bapak-bapak berat untuk melakukan hal semacam ini, ya, posisi semacam ini. Maka sebab ya seorang orang tua ya salah satu sebabnya adalah hidayah. Ya, kemudian yang kedua adalah sebabnya ya itu sebab saja ya sebab anak itu ya menjadi anak yang saleh akibat hidayah orang tuanya. Karena anak itu tipikalnya kata saya tadi mencontoh orang tuanya. Maka harus ditumbuhkan cinta seorang anak kepada orang tuanya. Makanya anak itu kalau dia kecil dia cinta sama orang tuanya, cintanya cuma pamer, bangga-banggaan. Kalau Anda bisa anak usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ini pasti berpender, ini gede abahku. Wah, ini mobil abahku. Iya, ini apa-apa dipadakan abahnya. Iya, dia pamer. Anak kecil itu dia cintanya sama orang tuanya pamer, bukan karena naluri, tapi dia bangga. Tapi cobaan, anak itu sudah SD kelas 6, SMP kelas 6, beda. Kalau abahnya kasar, kan ada yang cintain apa nih abahnya. Kan ada dia cinta. Tapi kalau abahnya baik, uminya baik, cinta dia. Tumbuh cinta dia kepada orang tuanya. Maka kata para ulama, cinta anak itu harus dibikin oleh orang tua itu sendiri. Maka anak yang tidak mencintai orang tuanya karena ayah dan ibunya tidak membuat cinta kepada anak tersebut. Ya. Maka ya salah satu sebabnya adalah hidayah, tentu hidayah. Yang kedua ada sebabnya adalah seseorang mendidiknya dengan benar. Ya. Walaupun kita katakan sekali lagi, kadang orang tidak paham cara mendidik, tidak paham anaknya dapat taufik dari Allah. Ada, emang banyak, ada demikian. Tetapi ya biasanya ya sesuatu itu kalau dilakukan sesuai sebabnya maka dia akan berhasil. Kalau ada tidak berhasil ada kemungkinan, tapi kemungkinan itu kecil. Sama orang kalau belajar di sekolahan waktu ujian dia belajar. Jauh-jauh sebelum ujian dia belajar, ya. Maka kemungkinan besar anak itu naik ke kelas. Walaupun tidak ranking 1 dia akan naik kelas. Jarang anak yang belajar setiap hari belajar kadang naik kelas, jarang. Ada kejadian ada. Ini kenapa? Karena ini buntunya luar biasa. Ya ada kejadian semacam itu ada. Tetapi ya itu kemungkinannya kecil. Kebiasaannya apa? Berhasil. Itu sebagai contoh saja, sebagai contoh. Maka itu pula orang tua yang soleh, kemudian dia perhatian terhadap pendidikan anaknya, insya Allah anaknya berhasil sesuai diharapkan. Ya. Tetapi sebaliknya orang tuanya tidak soleh, kemudian dia tidak mendidik anaknya, kemungkinan besar anaknya pun juga tidak menjadi anak yang soleh, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Ya, insya Allah. Oh, ini ada pertanyaan dari kertas ini. Ya. Baik. Apakah seseorang istri pertama yang belum diberikan keturunan kepadanya juga mendapatkan pahala dari anak istri kedua? Kalau dia ikut mendidik, dapat pahala dia. Istri pertama mendidik anak istri kedua, dapat pahala dia kalau dia ikut mendidik. Karena di sini dia sebagai seorang mu'allimah, seorang pengajar, maka dia dapat pahala. Tapi kalau dia tidak pandai, kalau dia tidak mendidik, tentu dia di sini tidak akan mendapatkan pahala karena tidak ada ikut andil. Tapi kalau dia ikut andil dalam mendidik atau dalam mungkin memberikan ongkos biaya pendidikan dan semisalnya, maka insya Allah dia dapat pahala. Wallahu ta'ala alam. Ulun kira cukup.
kita tutup dan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.